Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Latar belakang, bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting oleh karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang bisa digunakan oleh sesama masyarakat. Rumusan masalah. Pada judul kali ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang tidak tepat. Yang kedua adalah bahasa sebagai simbol identitas dan integrasi. Yang ketiga adalah perubahan dan evaluasi bahasa. Yang keempat ada kekurangan pemahaman antara bahasa dan budaya. Yang kelima adalah kesenjangan bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak tepat. Penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat mencangkup beberapa situasi seperti tata bahasa yang tidak sesuai, pemilihan kata yang tidak tepat, atau bahasa yang kurang pantas dalam suatu konteks komunikasi. Pentingnya untuk memahami bahasa harus digunakan dengan benar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku untuk memastikan efektivitas komunikasi. Nah, selanjutnya ada bahasa sebagai simbol identitas dan integrasi. Yang pertama adalah bahasa diartikan sebagai simbol identitas dan integrasi masyarakat. Bahasa tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi saja, namun juga memegang peran penting dalam mencerminkan identitas individu dan kelompok serta memfasilitasi integrasi sosial di berbagai lingkungan dan situasi. Yang kedua ada bahasa sebagai simbol identitas mengacu pada bagian bahasa yang digunakan oleh seseorang dapat mencerminkan latar belakang budaya, asal daerah atau kelompok etnis tertentu. Ya, identitas individu dan kelompok seringkali terhubung erat dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Misalnya ada bahasa daerah yang digunakan oleh keluarga atau masyarakat tertentu dapat menjadi simbol identitas lokal mereka. Nah, yang selanjutnya ini ada perubahan dan evaluasi bahasa. Yang pertama itu adalah pengaruh perkembangan zaman. Pengaruh perkembangan zaman ini, contohnya adalah perkembangan zaman yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, budaya, sosial. Contohnya itu ada perkembangan teknologi telah mengubah cara komunikasi, sementara perubahan budaya dapat tercermin dalam nilai-nilai yang berkembang. Nah, yang selanjutnya ada perubahan dalam gaya dan tren. Salah satu contoh perubahan dalam gaya dan tren adalah evolusi mode pakaian dari waktu ke waktu. Misalnya, tren mode tahun 1980-an dengan bahu bervolume dan warna cerah berbeda dengan preferensi gaya yang lebih minimalis dan netral yang mungkin lebih dominan saat ini. Contohnya ada gaya rambut, musik, dan desain interior juga merupakan contoh lain dari perubahan tren seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada globalisasi dan interaksi antar budaya. Globalisasi telah meningkatkan interaksi antar budaya ini berbagai bidang. Sebagai contoh, melalui globalisasi, ekonomi, produk, dan merek internasional dapat mudah diakses di berbagai negara. Selanjutnya adalah ya, yang keempat adalah pengaruh sosial dan budaya. Sebagai contoh, pergeseran dalam pandangan terhadap isu-isu seperti kesetaraan gender dan keragaman budaya mencerminkan evolusi dalam pemikiran sosial. Yang kelima ada pemeliharaan bahasa daerah. Pemeliharaan Pemeliharaan bahasa daerah ini dapat tercermin dalam interaksi untuk melestarikan, mengajar, dan menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Yang selanjutnya, adalah kekurangan pemahaman antara bahasa dan budaya. Yang pertama adalah diversitasi bahasa dan budaya. Yang kedua adalah perubahan dan evaluasi bahasa. Yang ketiga adalah bahasa daerah dan bahasa umum. Yang keempat ada pengaruh globalisasi. Ya, selanjutnya adalah kesenjangan bahasa. Beberapa bentuk kesenjangan bahasa dapat dilihat dari konteks teks ini. Yang pertama itu ada perbedaan bahasa dalam keluarga dan masyarakat. Yang kedua ada pengaruh globalisasi. Yang ketiga adalah akses terhadap pendidikan dan informasi. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari materi ini, yang pertama adalah bahasa adalah alat komunikasi yang penting dan harus digunakan dengan tepat sesuai dengan norma-norma yang berlaku untuk memastikan aktivitas komunikasi dan mencegah kesalahpahaman. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan simbol identitas dan integrasi masyarakat, mencerminkan latar belakang budaya, asal daerah, dan kelompok etnis. Bahasa membantu membangun hubungan sosial dan koneksi di masyarakat dengan memungkinkan orang untuk memahami norma dan nilai yang ada dalam komunikasi mereka. Perubahan dan evolusi bahasa adalah proses alami yang terjadi seiring perkembangan zaman, teknologi, dan interaksi sosial. Yang selanjutnya adalah hal ini termasuk pengaruh globalisasi yang membawa perubahan dalam gaya, tren, dan pergeseran bahasa. Meskipun bahasa terus berubah, penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan mempertahankan akar tradisional. Bahasa untuk memelihara keunikan dan keberagaman bahasa di seluruh dunia. Kesenjangan bahasa dapat muncul karena perbedaan dalam penggunaan bahasa, daerah, dan umum, serta akses terhadap pendidikan dan informasi. Pemahaman tentang kesenjangan bahasa penting untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dan mempromosi toleransi antar individu dan kelompok budaya yang berbeda. Nah, ini dia daftar pustaka yang saya dapat dari beberapa sumber saya cantumkan di materi kali ini. Nah, jadi sekian presentasi saya pada siang ini untuk memenuhi tugas TW Bahasa Indonesia. Demikian presentasi saya pada siang hari ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.